nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan. Bersama-sama katakan, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doa. Mari sambil angkat tanganmu, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Sambil angkat tanganmu katakan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami menemukan dalam keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu tetap dapat kami andalkan. Kasih setia-Mu tetap dapat menopang setiap keberadaan kami. Kami mengucap syukur kami boleh duduk diam kembali dalam ibadah online pada siang, sore, malam hari ini. Kami percaya apapun yang kami dengar pada malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, akan meneguhkan, bahkan akan memberikan kami sukacita pada malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan setiap jaringan yang telah kami pakai. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, agar jaringan ini boleh sungguh-sungguh boleh membawa berkat bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa berkati dimanapun umat-Mu berada, apapun yang mereka sedang lakukan, apapun yang mereka sedang hadapi, ketika mereka dengar firman menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, terima pengurapan dengan minyak-Mu yang kudus. Setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang diteguhkan, dikuatkan, pribadi yang mengalami kemenangan dari kerajaan surga. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk melayani pada sore malam hari ini. Urapi dia, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, agar sungguh siapapun yang dengar firman Tuhan pada sore malam hari ini, mereka tidak sama waktu mereka belum dengar firman Tuhan. Setiap kami pasti diberkati Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa dan mengucap syukur, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama Tiberias dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan saya untuk melayani saudara. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak dan Ibu Pariaji untuk kepercayaannya dalam pelayanan saya pada sore malam hari ini. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom Tiberias. Saya percaya sudah bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus kita baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Sama-sama saudara, seperti biasa saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang ada Alkitab di tempat saudara, angkat Alkitabmu. Sama-sama kita akan berdoa sebagai pengakuan kita atas otoritas kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama angkat Alkitabmu Tiberias, dimanapun kau berada, di rumah, dimanapun kau berada. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan,
Amin, haleluya. Saudara, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan kabar baik mewakili Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Gereja Tiberias sedang melakukan proses pembangunan Gereja Tiberias Cabang Bekasi Timur, saudara. Cabang Bekasi Timur. Oleh karena itu, dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, saudara, kami memerlukan beberapa KTP, saudara. Fotokopi KTP saudara dan tanda tangan saudara, khusus untuk jemaat Tuhan daerah Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Bekasi Utara. Sekali lagi saudara, Gereja Tiberias sedang mengajukan izin untuk gereja resmi saudara daerah Bekasi Timur, khususnya Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Bekasi Utara. Saudara, nanti hari Minggu saudara bisa datang ke seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia daerah Bekasi. Saudara yang bertempat tinggal atau ber-KTP di Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Bekasi Utara, nanti di luar, di pintu keluar ibadah akan ada para pengerja yang akan membagikan formulir. Saudara cukup tanda tangan dan memberikan KTP saudara. Karena puji Tuhan prosesnya sudah berjalan cukup lama, dan warga sekitar juga puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, sudah memberikan persetujuan. Jadi hanya tinggal bagian dari warga jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Jadi mari sama-sama kita dukung, kita doakan, doa kita agar tahun ini Gereja Tiberias memiliki cabang yang baru di daerah Bekasi Timur. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya, dahsyat, puji Tuhan. Sama-sama kita keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya adalah, bisa tolong ditampilkan, adalah what to do in crisis. What should we do? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa krisis, ketika kita menghadapi masa-masa guncangan, ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan. Kita semua tahu dimanapun saudara berada, kita berada di masa-masa yang kurang menyenangkan. Kita berada di masa-masa yang menyulitkan. Kita berada di masa di mana banyak orang tidak tahu kapan pandemi ini berlalu. Banyak orang tidak tahu kapan vaksinnya akan keluar. Dan kalau vaksinnya keluar, apakah akan menyembuhkan semuanya? Dan berapa lama dan sebagainya? Apakah ekonomi akan membaik? Ada begitu banyak pertanyaan. Dan kabar baiknya, Alkitab saudara dan saya adalah Alkitab yang lengkap, yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya lengkap dan sempurna. Saya mau bilang sama saudara, that's why kenapa saya selalu setiap kali memulai ibadah, saya suruh saudara kita sama-sama mengangkat Alkitab. Agar saudara tahu, saudara di dalam tangan saudara ada firman Allah yang hidup. Ada janji Allah yang hidup. Ada kesaksian-kesaksian giant killer. Para pembunuh-pembunuh raksasa. Para pahlawan-pahlawan iman. Ketika saudara menghadapi masalah, Alkitab telah memberikan kita jalan keluar. Katakan amin. Alkitab telah memberikan kita clue, petunjuk, kekuatan, dan perlindungan. Kita sama-sama belajar dari sebuah tokoh di perjanjian lama, namanya Nabi Ayub. Ayub 1, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca. Kitab Ayub 1, ayatnya yang ke-20 dan 22. Saya baca ayat yang ke-20, saudara baca ayat yang ke-21 dan 22, saya bersama-sama. Karena nggak ada jemaat, saya baca semuanya saudara. Mantap jiwa. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama siapa? Nama Tuhan. 22 Tiberias, sama-sama kita baca. Dalam Ayub tidak berbuat dosa dan tidak apa? Menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara. Alkitab mengatakan Ayub diuji sedemikian rupa. Alkitab katakan bahwa hartanya dalam tempo beberapa saat habis.
Karena ada pencuri, pembunuh dan sebagainya. Anak-anaknya habis dibunuh oleh yang namanya malapetaka. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Alkitab katakan seluruh badan Ayub mengalami yang namanya koreng. Bahkan sampai harus mengambil beling atau kaca untuk menggaruk korengnya. Alkitab katakan Ayub adalah orang benar. Alkitab katakan kalau hal ini terjadi kepada orang jahat, kita akan berkata upah dari dosamu. Kalau hari ini terjadi dari orang yang tidak percaya, kita akan berkata, makanya percaya Yesus, maka kamu akan mengalami itu. Kalau kita berkata, hal ini terjadi kepada orang-orang yang tidak menyebut nama Yesus, tidak mengandalkan nama Yesus, kita mengerti. Tapi hal ini terjadi kepada Ayub, yang Alkitab katakan tidak ada kesalahan. Alkitab katakan di seluruh dunia ini orang saleh. Allah menemukan ada Ayub orang saleh. Kalau Allah yang menyebut dia pasti benar punya. Tapi Alkitab katakan Ayub menjawab dengan sangat luar biasa. Ayub katakan bahwa terpujilah Tuhan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab katakan bahkan Ayub tidak sama sekali menghina atau melawan Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Apa yang bisa kita pelajari? What to do in crisis? Apa yang harus kita lakukan ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang kurang menyenangkan? COVID-19 ini adalah musim di semua tempat. Biasanya kalau ada musim panas di Amerika, di belahan negara yang lain mungkin ada musim hujan atau musim salju. Kalau ada musim salju di Eropa, di belahan negara lain mungkin ada musim panas dan sebagainya. Tapi musim COVID-19 ini terjadi di semua bangsa. Terjadi di semua tempat. Musim ini berlaku untuk seluruh orang di dunia. Dan saya percaya saudara dan saya mengalami masa sukar yang sama. What to do in crisis? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang berat ini? Poin yang pertama, pasti saudara nggak suka dengan poin yang pertama saya. Poin yang pertama di masa-masa kritis, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah taburlah benih terbaikmu. Saudara nggak salah dengar, saudara tidak salah baca, tapi di masa-masa krisis Tuhan mau saudara dan saya menabur benih terbaikmu. Kita buka firman Tuhan. Ayub memulai hidupnya dengan taburan yang baik. Ayub memulai hidupnya dengan langkah yang baik. That's why kalau saudara baca sampai dengan endingnya, sampai pada terakhirnya, saudara akan menemui bahwa Allah menyediakan hal yang terbaik bagi Ayub. Kita buka firman Tuhan. Taburlah benih terbaikmu. Ayub 29 ayatnya yang keempat. Ayub 29 ayatnya yang keempat, sama-sama Tiberias kita baca. 3, 2, 1, ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam di dalam kemahku. Dalam bahasa terjemahan Inggrisnya mengatakan demikian. My most productive time. Masa yang paling produktif dalam hidupku. Ayub mencari Tuhan. Ayub mengambil hubungan dengan Tuhan. Ayub mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak anak muda di masa mudanya dia nggak cari Tuhan. Ada banyak anak muda di masa mudanya dia jatuh ke dalam pesta pora dan sebagainya. Ada banyak anak muda di masa mudanya dia nggak cari Tuhan. Tapi Ayub memberikan kita pengajaran. Ayub memulai hidupnya, memulai masa mudanya dengan apa? Menabur yang baik. Ayub menjalin hubungan yang dekat sama Tuhan. Ayub menjalin hubungan yang intim sama Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, jangan jadikan masa sukar sebagai alasan untuk saudara berbuat dosa. Jangan jadikan masa sulit, jangan jadikan PHK, pengkhianatan, kekurangan duit dan sebagainya menjadikan engkau orang yang meninggalkan iman. Jangan jadikan masa sukar menjadikan engkau orang yang menyebalkan. Jangan jadikan masa sukar menjadikan engkau punya license untuk tidak setia. Jangan jadikan masa sulit untuk menjadikan engkau bisa berbuat dosa. Jangan jadikan karena engkau disakiti, engkau bisa balas orang menyakiti. Jangan jadikan karena orang berlakukan engkau tidak adil, engkau bisa perlakukan orang tersebut dengan tidak adil. Ayub memulai hidupnya di masa mudanya dengan menabur yang terbaik. Apa yang Ayub tabur? Menjalin hubungan dalam masa yang paling penting dalam hidupnya, mencari Tuhan. Kita buka firman Tuhan, biar saudara bisa lebih mengerti. Ayub 29. Ayatnya yang ke-12 dan ke-16. Karena aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong.
juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Ini yang Ayub lakukan dalam masa mudanya. Ini yang Ayub lakukan, dia bukan hanya mencari Tuhan, tapi dia katakan menyelamatkan orang yang sengsara berteriak minta tolong. Dia menyelamatkan anak yatim piatu yang tidak ada penolong. Bahkan hati janda dia berikan sukacita. Bahkan dikatakan mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Ayat yang ke-14, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku. Seperti jubah dan serban. 15 sama-sama kita baca. Aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh. 16, aku menjadi apa? Bapa bagi orang miskin. Dan dikatakan apa saudara? Perkara orang yang tidak ku kenal, ku selidiki. Ayub memulai hidupnya dengan menabur yang terbaik. Kalau saudara di masa-masa sukar ini, engkau menabur yang terbaik. Saya tahu sulit, saya tahu nggak mudah. Tapi engkau tetap menabur kesetiaan. Engkau tetap menabur kesungguhan cari Tuhan. Engkau tetap datang ke gereja cari Tuhan. Engkau tetap bangun jam doamu. Di saat teman-teman bisnismu melakukan hal yang tidak benar karena alasan kepepet, karena alasan pengen achieve target, karena alasan bos udah marah-marah. Di saat teman-temanmu melakukan segala cara untuk mendapatkan nama besar di dunia, tapi engkau melakukan segala cara untuk apa? Berkata tidak. Di saat banyak orang berusaha menyenangkan pimpinannya, tapi saudara rela pimpinanmu tidak senang, tapi Tuhanmu senang. Engkau sedang menabur yang baik. Saya selalu bilang sama saudara, Alkitab katakan demikian, Efesus 5 ayat yang ke-16, 15 dan 16. Sama-sama kita baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16 kesukaan saya, 3, 2, 1 ya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Pergunakanlah waktu yang ada dengan segala hormat. Waktu yang ada hari-hari ini bukan lagi dalam pergantian babak pertama, tapi kita semua tahu ini adalah waktu-waktu injury time. Ini adalah waktu untuk saudara dan saya memperbanyak hartamu di surga, mempertambahkan lagi imanmu kepada Tuhan, membawa sebanyak mungkin jiwa kepada kerajaan surga. Saya selalu bilang, Alkitab katakan apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Oh Pak Pendeta, bukankah kekristenan tidak ada hukum tabur tuai? Mana ayatnya? Alkitab katakan selama bumi masih berputar akan ada musim menabur, akan ada musim menuai. Tapi Pak Pendeta, bukankah Yesus telah mati di kayu salib, sudah tidak lagi ada yang kita tuai? Mana ayatnya? Bicara atas apa saudara? Alkitab katakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jangan sesat dalam kitab Galatia. Karena apa yang manusia tabur itu akan dia tuai. Saya beri contoh sama saudara, Pak Pariaji ketika dalam mulai pelayanannya, ketika pertama kali bertobat, dia membagikan hampir 500.000 Alkitab. Keluar masuk yang namanya bus, naik bus, taruh Alkitab. Masukin terminal, taruh Alkitab. Keluar masuk yang namanya kereta api, naik pesawat, bagiin Alkitab. Dan saudara kita lihat sekarang apa yang Pak Pariaji sedang tuai. Jiwa-jiwa yang berlimpah. Kenapa? Karena dari masa mudanya beliau menabur apa? Menabur kebenaran. Karena dari masa mudanya beliau menabur kebaikan. Ketika pertama kali Tuhan panggil Pak Pariaji, ketika pertama kali Pak Pariaji jadi orang Kristen sama dengan Ibu Gembala jadi orang percaya, beliau tidak pernah punya pikiran menjadi hamba Tuhan. Beliau selalu menolak dipanggil jadi pendeta. Banyak pendeta datang sama beliau dan bilang, please jadi pendeta. Jadi pendeta di gereja kami, jadi pendeta di saudara kami. Beliau gak pernah mau. Beliau ingin menjadi penyumbang, ingin menjadi penolong bagi pelayanan. Tapi beliau membagikan Alkitab. Saya suka dengar ceritanya, Pak Pariaji butuh waktu 25 menit untuk beritakan Yesus. Selalu naik taksi, bukan pengen pergi. Ngapain Pak Pendeta? Naik taksi untuk nginjilin orang yang di taksi. Pagi-pagi benar beliau sama istrinya, Ibu Darniati sama anak-anaknya bagiin Alkitab di terminal-terminal. Buat apa? Untuk menyelamatkan jiwa. Setiap Alkitab yang Pak Pariaji bagiin, beliau tumpang tangan. Tumpang tangan apa? Setiap Alkitab yang baca, nyelamatin satu jiwa.
Satu keluarga menyelamatkan, bertobat, terima Yesus. Kalau saudara tahu, pengurus Tiberias Balai Sarabiri, teman saya Matthew Munes, suatu hari datang ke rumah Papa Riaji, bersihin rumah beliau karena dia orang desain interior. Waktu itu bukan penganut, orang percaya. Papa Riaji langsung injilin, terima Yesus dan sebagainya. Saudara Matthew belum mau. Papa Riaji minta alamat rumahnya teman saya, saudara Matthew. Tiap minggu, tiap bulan Papa Riaji kirimin Brutin Tiberias, majalah Tiberias, orang lama masih tahu. Tiap hari, tiap bulan kirimin majalah Tiberias. Tiap tahun, suatu ketika adiknya bertobat, Matthew-nya bertobat, dibaptis. Ketika dibaptis, saudara Matthew lihat, ini kan orang yang suka gue lihat di Bulletin, yang suka gue lihat di majalah. Kan udah bertahun-tahun, udah lupa. Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Pak Pendeta, apa bedanya hukum tabur tuai sama hukum karma? Saya pengen saudara belajar pada hari ini. Perbedaan dikatakan demikian, hukum tabur tuai dengan hukum karma. Kita belajar teologi sedikit. Hukum karma berkaitan dengan yang namanya reinkarnasi. Kalau hukum tabur tuai tidak percaya reinkarnasi. Ini perbedaannya. Kita percaya manusia mati hanya sekali dan akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam Ibrani 9:27 saudara bisa baca ayatnya. Manusia tetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Di kedua dikatakan hukum karma, menabur kebaikan mendapat nirwana, hukum karma. Tapi hukum tabur tuai, kita selamat karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan baik kita adalah bukti iman, buah dari keselamatan. Motivasinya adalah kasih. Jadi jangan ada orang Kristen yang berpikir, saudara, kalau ada orang Kristen yang berpikir karena udah terima Yesus dan tidak melakukan perbuatan baik, tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dan percaya bakal masuk surga, saya beri nama orang tersebut orang paling GR sedunia. Itu orang GR-an. Percaya Yesus tapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Lain hal seperti orang yang di samping Yesus, Gesmas dan Desmas. Ketika mati, sebelum mati terima Yesus dan langsung mati itu lain hal. Tapi ketika engkau terima Yesus dan Tuhan berikan engkau tahun-tahun berikut dalam kehidupanmu, Tuhan mau engkau menghasilkan buah pertobatan, katakan amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang udah terima Yesus, tapi tidak menghasilkan buah pertobatan selama hidupnya bertahun-tahun, bukannya menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya, dan percaya bakal masuk surga, orang GR namanya. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan GR-an, bilang. Yang ketiga, hukum karma menuai hanya yang ditabur, hukum karma. Tapi hukum tabur tuai, kita akan menuai tuaian orang lain juga akan kita tuai. Alkitab katakan demikian saudara, dalam Yohanes 4, 37-38, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Papa Riaji saudara, ada banyak orang menginjili orang-orang di kota. Ketika Papa Riaji dipanggil Tuhan mengadakan baptisan selam, banyak orang-orang Chinese keturunan daerah kota datang minta dibaptis, terima Yesus. Sampai pendeta-pendeta yang suka nginjilin dan bilang, emang Pak Riaji ngomong apa sih? Kok saya nginjilin kamu bertahun-tahun kamu gak terima? Kok giliran Papa Riaji sekali ngomong langsung mau dibaptis? Ini yang saya beri nama. Hari-hari ini ada banyak orang menabur kebaikan, menabur firman Tuhan. Mungkin saudara yang akan menuai. Atau bahkan mungkin saudara yang taruh firman. Saudara ngomong sama tetanggamu tentang Yesus. Dan mungkin dia gak terima, tapi engkau saudara menanam benih. Dan mungkin berapa tahun kemudian benih itu bertumbuh. Ada orang lain yang menuai. Dikatakan berikutnya ketika bicara hukum karma. Apa hukum karma? Hukum karma itu bicara setimpal, bicara mekanis. Tapi hukum tabur tuai ada pengampunan, ada anugerah dari kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 103. Dikatakan demikian ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin saudara. Saya mau bilang sama saudara, ayo taburlah yang baik. Pak Pendeta, saya punya masa lalu yang kelam. Ketika engkau datang sama Tuhan, bertobat, Alkitab katakan demikian. Allah tidak membalaskan sesuai dengan kejahatan. Tapi bertobat. Jangan gak bertobat. Pak Pendeta, dulu saya mantan orang jahat. Dulu kan, bukan sekarang. Pak Pendeta, dulu saya orang gak benar. Dulu kan, bukan sekarang.
Jangan bilang dulu orang gak benar, hari ini kok masih gak benar. Bertobat. Saya selalu bilang sama saudara, kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ayo taburlah yang baik. Hari-hari ini saya sama istri tabur yang baik. Tabur yang baik. Lakukan yang baik. Kalau engkau bekerja, bekerjalah yang baik. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, melayanilah dengan baik. Kalau engkau seorang istri, taburlah yang baik, Bu. Layani suamimu dengan baik, anak-anakmu. Perihal suamimu tidak memperhatikan perihal suamimu masih belum benar, taburlah yang baik. Karena kalau engkau tidak lelah dalam menabur kebaikan, engkau akan menuai yang baik. Pak, kalau engkau seorang pekerja, engkau berusaha dan belum ada jalan keluar, taburlah yang baik. Terus lakukan yang baik. Terus lakukan yang baik. Saya percaya, apapun yang kita lakukan mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah mempermalukan kita, saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Saya selalu percaya, tabur yang baik. Ibu Gembala Sidang memulai ketika dia masa mudanya menjadi seorang apoteker di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena latar belakang beliau adalah seorang apoteker. Bagi-bagiin yang namanya obat, saudara. Selalu terkenal di rumah sakit itu kalau ada orang ditabrak, orang miskin, rumah sakit nggak ada biaya, pasti carinya Ibu Eti, Ibu Darniati. Kenapa? Karena Ibu Darniati terkenal mau kasih uangnya. Sampai-sampai mamanya bilang, kok kamu kerja, pulang bukan dapat gaji, malah keluar duit. Mamanya dulu berpikir, kayaknya kamu ini deh, dibodoh-bodohin deh. Kayaknya itu kerja yang nggak bener deh. Tapi apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan yang dulu, baik-baik itu semua. Tolong orang-orang miskin, tolong orang-orang susah, tolong orang-orang yang memerlukan. Tuhan gak tidur. Tuhan gak tidur. Saya ulang sekali lagi, Tuhan gak tidur. Kalau engkau tolong orang miskin dan orang itu gak bisa balas, jangan harapkan balaskan dari dia. Alkitab katakan demikian. Biar saudara dan saya bisa mengerti dulu. Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Sebentar saudara ya, saya lihat 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi apa? Pertumbuhan. Bagian saudara dan saya, just tabur yang baik. Taruh benih terbaik saudara. Ada orang susah, lakukan yang baik. Ada orang miskin, lakukan yang baik. Ada orang memerlukan pertolongan, lakukan yang baik. Ada orang butuh saudara, tolong semampu saudara. Masalah balasan, jangan harapkan. Lakukan yang baik. Kalau orang ini gak bisa tolong, Tuhan akan pakai cara yang lain untuk tolong saudara. Kalau orang ini gak bisa bantu, Tuhan akan pakai cara orang lain. Saya selalu bilang sama saudara, tolong orang-orang yang susah. Orang-orang, sekarang kan banyak orang susah saudara. Alkitab mencatat anak-anak Tuhan dalam masa-masa sukar di seluruh dunia. Masa-masa wabah menyerang dalam kerajaan Romawi. Banyak warga pada pergi saudara. Orang-orang Kristus. Saudara cek Alkitab saudara. Saudara bisa cek dari kisah-kisah gereja-gereja masa lalu. Setiap kali ada wabah-wabah besar. Warga, penduduk Romawi, penduduk Yunani pergi meninggalkan kota. Orang Kristen stay. Kenapa? Karena orang Kristen di situ tampil menunjukkan apa? Pengajaran yang Yesus ajarkan. Alkitab katakan karena orang Kristen melayani orang-orang yang terkena wabah, menjadi berkat, menunjukkan kasih. Di saat kasih menjadi semakin dingin hari-hari ini, hampir banyak orang di kota itu terima Yesus. Ini waktu yang paling tepat kita orang Kristen tampil. Kamu garam, kamu terang. Kalau garam hanya kumpul di gereja, jadinya apa? Gudang garam. Kalau ada jemaat ketahuan, ini waktunya kita. Jadilah orang baik. Jadilah berkat. Taburlah yang baik. Engkau punya pembantu, jadilah orang baik sama pembantu saudara. Engkau punya anak buah, sekarang lagi heboh. Undang-undang cipta kerja, omnibus law. Saya nggak tahu itulah. Saya mau bilang sebenarnya kita nggak usah pusing. Apa pemerintah mengatur apa? Perlakukan anak buahmu dengan nuranimu sebagai orang percaya. Perlakukan anak buahmu dengan imanmu kepada Yesus. Nggak perlu undang-undang. Kalau engkau tahu firman, engkau tahu Yesus, engkau akan perlakukan anak buahmu dengan takut akan Tuhan. Engkau akan memberikan hak dia. Engkau akan mengasihi dia seperti Kristus mengasihi engkau. Nggak perlu pusing. Bagi kita anak Tuhan, mau undang-undang apa kek? Kita akan memberikan apa yang menjadi hak orang-orang yang kerja sama kita. Yang kedua, yang terakhir saudara, yang percaya katakan amin dulu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Mantap, gak ada yang tepuk tangan di sini, mantap.
Telat loh pada ya. Yang pertama adalah taburlah benih terbaikmu. Saya selalu bilang, saya encourage saudara, this is our time. Taburlah benih terbaikmu. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Terus. Tabur yang baik. Dari semua penghasilanmu sisihkan untuk menabur. Jadi berkat. Orang miskin ada bagian buat rumah Tuhan. Bagian untuk pekerjaan Tuhan. Bagi. Bagian untuk keluarga. Bagi. Tapi sisihkan benih untuk ditabur. Saya selalu begitu. Sisihkan benih untuk ditabur. Untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan saya mau bilang bukan soal berapa besarnya. Tapi seberapa besar hatimu. Ketulusanmu, kerinduan. Yang kedua. Yang terakhir dikatakan. What to do in crisis. Yang pertama adalah menabur benih terbaik. Yang kedua adalah bertekunlah. Sama-sama bilang sama saya, bertekunlah. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Ini ayat yang terakhir. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena, sama-sama kita baca bagian terakhir. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya Maha Penyayang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya penuh belas kasihan. Tahukah saudara, di masa-masa sukar ini Allah akan dapat mengejutkanmu dengan berkat-berkat yang buat engkau terkejut. Hari-hari ini saya sama istri, saya bilang sama istri saya, hari-hari Tuhan sedang menunjukkan sama kami. Berapa bulan yang lalu saya mengajar tentang serial khotbah tentang doa. Dan semenjak mulai hari itu kami berusaha menghidupi apa yang kami khotbahkan, apa yang saya khotbahkan. Berusaha memberikan waktu untuk Tuhan, prioritas, karena Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Dan betul hari-hari ini apa yang tugas, tanggung jawab yang gereja percayakan kepada saya, dalam rumah tangga, dalam semuanya, Tuhan sertai. Dan selalu saya mau bilang, ketekunanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada hal-hal apa yang perlu kita lakukan ketika kita bertekun, saudara? Bertekun di dalam firman. Ambil waktumu untuk baca firman. Ketika engkau keluar rumah, ambil waktumu. Poin yang pertama, bertekun dalam firman. Saudara bisa lihat ayatnya, tolong ditampilkan di layar. Saudara bisa lihat di ayatnya. Saudara bisa baca nanti di rumah, bertekun dalam firman. Saudara, ayat Yakobus 1, 25, 1 Timotius 4, ayat yang ke-13. Saudara catat di rumah. Ayatnya, bertekun dalam firman. Sebelum keluar rumah, baca Alkitab. Agar ketika engkau baca koran, engkau baca media online, engkau baca sosial media, engkau baca WA, ada berita buruk di sana, engkau sudah punya dasar. Engkau sudah punya firman. Firman ini menjadi perisai bagi hidupmu. Firman ini menjadi jaminan. Firman ini menjadi filter, saringan, menjadi yang menyaring semua kabar buruk. Apa jadinya? Engkau keluar rumah, engkau nggak baca firman, engkau nggak makan firman. Ketika engkau baca WA dari bosmu, engkau akan drop, engkau akan down, engkau akan hancur dengan kabar buruk. Tapi kalau engkau punya firman, bertekun dalam firman, baca. Ada seorang pengerja kita, sebut saja namanya Mawar. Saya tiap kali sosial media saya lihat semuanya firman. Live streaming 7 sesi, 7-7-nya ada. Kalau pengen tahu khotbah pendeta ini apa, lihat dia punya live streaming aja. Instagram semua firman. Tengah minggu, setengah makanan, setengah olahraga, habis itu firman. Dengar firman, baca firman, berusaha selesaikan Alkitab. Saya sudah sampai di kitab Timotius, nggak nanya, saya kasih tahu. Sudah beberapa kali menyelesaikan dan akan terus baca. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Udah selesai, baca lagi dari awal. Setiap kali saya baca, saya ngomong istri saya, padahal saya udah baca berkali-kali ini ayat. Tapi kok setiap kali baca ada sesuatu yang baru sih? Setiap kali baca ada sesuatu yang berbeda. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu in every season. Dia bisa ngomong beda-beda loh. Ayatnya sama, tapi momennya berbeda. Refleksinya, impresinya, kuasanya akan menampilkan sesuatu yang kau butuhkan. Yang kedua, bertekun dalam doa. Bertekun dalam firman.
bertekun dalam doa. Jangan jadikan doa sebagai opsi terakhir. Alasan engkau mengalami masalah, alasan engkau mengalami masa-masa sukar, kemungkinan besar karena engkau menjadikan doa opsi terakhir. Jadikan doa opsi pertama. Kalau anakmu sakit, jangan langsung telepon dokter. Tenangkan dirimu, Tuhan anakku sakit. Habis itu ke dokter. Kalau ada sesuatu masalah, ada orang fitnah saudara, jangan telepon yang fitnah saudara. Ambil waktu sebentar, doa. What should I do, Tuhan? Nyatakan jalan. Yang ketiga, bertekun dalam memikul salib. Whatever the price will be. Apapun harganya. Ada banyak orang pakai kalung salib. Tapi nggak semua orang pikul salib. Ada banyak orang pakai nama-nama Alkitab. Tapi nggak semua orang hidup sesuai dengan Alkitab. Pikul salib. Panggilan mengikut Yesus salah satunya panggilan siap menderita. Apa menderita? Saya bicara penderitaan dagingmu kau salibkan. Apakah tidak menderita saat orang lain jahat sama saudara, saudara harus mengucap berkat. Itu kan dagingmu berontak. Tapi kalau engkau mau pikul salib, bertekun pikul salib. Hari demi hari mematikan ke daging. Hari demi hari mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Saya selalu bilang, pertobatan ketika engkau terima Yesus, ketika engkau bertobat, air mata bukan tanda pertobatan, tapi perubahan tanda pertobatan. Loh Pak Pendeta, saya nangis loh. Kalau engkau nangis, engkau menyesal telah menipu istrimu, engkau menyesal telah menipu suamimu, dan habis itu engkau melakukan lagi, engkau gak bertobat. Engkau sedang bermain peran. Pertobatan dimulai ketika engkau berbalik dari jalanmu, ikut Yesus. Itu bertobat. Tapi kalau cuman, ya gue salah, ya gue jahat, terus di sini terus, jangan bertobat. Nah, kita katakan sadarlah dan bertobatlah. Bertobatlah dan sadar. Kau naik bus ke Bogor, tujuanmu tapi ke Serpong. Sampai di bus kau bilang, ini ke Serpong kan? Busnya bilang, bukan dek, ini ke Bogor. Aduh aku salah, aku sedih banget, tapi gak turun. Itu namanya kurang soon, Bambang. Kalau sadar gimana? Ini bukan ke Serpong ya? Iya, ini ke Bogor. Saya turun. Turun, cari tujuan ke Bogor. Itu bertobat. Pikul salib. Yang keempat, bertekun. Ini kesukaan saya. Mengasihi Tuhan. Yosua 23 ayat yang ke-11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ayatnya bold banget ya. Firm gitu. Pemimpin bangsa Israel setelah Musa namanya Yosua. Maka demi nyawamu, maka demi hidupmu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budimu. Dengan segenap imanmu. Dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Kasihi dia. Gak boleh kurang setengah pun, sedikit pun. All out. Engkau kalau kasih sama pacarmu, sama gebetanmu all out kan? Sama Tuhan lebih dari itu. Yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Bertekun dalam apa? Kisah Rasul 2:42. Sama-sama Tiberias kita baca. 3, 2, 1, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ini harusnya bisa menjadi tema khotbah sendiri. Tapi saya punya waktu yang cukup banyak. Bertekun dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan giat, katakan amin. Karena di mana ada banyak masa sukar, justru di situ adalah Allah sedang menawarkan kuasanya.
Allah sedang menawarkan urapannya. Allah sedang menawarkan jalan keluarnya. Allah sesungguhnya dunia yang rusak ini adalah sebagai tanda, sebagai panggilan dari Bapamu di surga. Untuk apa? Bersekutu dengan Dia. Dekat dengan Dia. Untuk apa? Datang kepada Dia. Lari kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dengan apa? Tubuh dan darahnya. Yesus dalam saudara, saudara dalam Dia, tak terpisahkan. Minta apa saja. Saudara butuh Yesus di masa yang sukar ini. Saudara butuh topangan dari surga. Kita yang tak berdaya, ditopang dengan Dia yang penuh dengan daya, kita akan kuat. Kita akan kuat. Tanpa Yesus gila kita. Tanpa Yesus stres. Tanpa Yesus kita gak kuat. Bosmu tekan. Maka kita katakan ketika hujan datang, badai datang, hujan datang, banjir naik, angin datang. Gambaran apa? Tekanan dari bawah, banjir naik ke atas. Ini bicara rumah yang dibangun. Kita katakan yang dibangun di dasar Kristus. Ketika yang namanya badai datang, angin datang, hujan datang, bicara tekanan dari bawah banjir. Gambaran orang di bawah kita nekan. Dari samping gambaran orang yang selevel dengan kita nekan. Dari atas gambaran hujan, turun ke bawah gambaran orang yang di atas nekan. Bukankah hidup kita seperti itu? Ditekan dari bawah, anak buah tekan kita, orang-orang yang kita pimpin tekan kita, istri, anak, teman kita, tekan kita, bos kita, tekan kita. Kalau kita nggak punya Yesus, kalau kita nggak punya solid foundation, we don't have Jesus. Kalau Yesus dia menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika ada tekanan dari bawah, engkau seorang ayah, anakmu merengek, Pak, bayar uang sekolah, Pak. Pak, aku pengen punya sepeda, Pak. Anakmu teriak, bawahanmu bilang, Pak, naikin gaji, Pak. Pak, saya nggak mau dipotong 50%, kau pengusaha kan? Dan ketika sampai di rumah, istrimu, anakmu, atau teman-temanmu menekan engkau. Teman-teman sejajar engkau. Begini, kau stres. Ketika mau ngomong ke bosmu, bosmu tekan engkau. Target harus capai, bodoh amat. Tapi begini, harus nyampe target. Kau ditekan dari bawah. Kau dipres dari kiri kanan. Kau ditekan dari atas. Kalau nggak punya Yesus, gila, stres. Tapi kalau punya Yesus, terima tubuh darahnya, menyatu dengan pengurapan minyak kudusnya. Kemarin ada seorang jemaat, sekeluarga besar, udah mau menikah akhir bulan ini. Long story short, papanya kena COVID karena supir mobil online. Masuk rumah sakit, lewat. Dipanggil Tuhan. Mamanya masuk rumah sakit. Adiknya atau kokonya masuk rumah sakit COVID. Atau gak masuk selalu papanya kena COVID juga. Ini anak sendirian di rumah. Kebetulan saya dipercaya oleh gereja untuk konseling dan pernikahan sama istri. Konseling ngobrol sama dia, diem aja. Diem. Ajak ngomong dikit nangis. Beban berat. Tapi puji Tuhan, saya kirimin dia perjamuan kudus. Kirimin dia minyak urapan. Dia telepon, Kak, boleh gak pimpin perjamuan kudus? Mama lagi di rumah sakit. Oke, kita pimpin. Oksigen mamanya turun drastis sebelum perjamuan. Kita pimpin. Saya ikutin. Pak Pendeta gak bisa ngomong lama-lama ya. Sesek. Ngomong juga susah. Ya udah Bu, ngomong dalam hati, ikutin saya. Saya pimpin perjamuan kudus. Ikutin dalam nama Yesus gini. Amin. Terkasih. Malamnya telepon, Pak Pendeta, oksigen anak saya, mama saya naik. Mama saya mulai pulih. Mama saya mulai sehat. Mama saya mulai punya pengharapan. Bukan 1-2 orang, banyak orang di WA saya. Pimpin Pak, pimpin perjamuan. Ada seorang anak Tuhan, ngurapin rumah keluarganya. Ternyata rumah keluarganya penuh dengan kuasa gelap. Tiap malam keganggu, tiap malam gak bisa tidur. Saya lagi dalam perjalanan dari Bekasi sama teman saya Pendeta Jeffrey. Dia bilang, Pak Pendeta boleh gak pimpin doa pelepasan? Saya bilang, ada perjamuan gak di situ? Ada Pak Pendeta. Ada minyak urapan gak? Ada Pak Pendeta. Siap-siap. Berapa lama? 10 menit. Sebelum saya telepon,
Saya telepon istri saya, urapin gini, urapin kamu, urapin orang di rumah. Aku mau pelayanan pelepasan. Siap, kata istri saya. Saya masuk ke mobil, saya telepon. Baru ngomong dikit, Pak! Saya bilang kasih darah Yesus. Tuhan saksi, God is my witness. Di mimbar yang kudus ini, kalau saya dusta, Tuhan hukum. Kasih perjamuan kudus. Kasih tubuh darah. Urapi dengan minyak. Berapa menit kemudian selesai doain beres-beres, 1 jam 2 jam WA saya, Pak Pendeta terima kasih udah doain. Kami udah lama gak pernah tidur dengan setenang ini. Kami udah lama gak pernah damai sejahtera seperti ini. Tuhan panggil Pendeta Pariaji, Tuhan panggil Tiberias, mengembalikan kuasa, minyak dan anggur. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini masa yang sukar. Tuhan tahu ini masa yang sulit. Tuhan beri sarana, minyak dan anggur. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Semangat, tabur yang baik. Orang jahat urusan dia. Orang bertambah jahat urusan dia. Orang gak bertobat, none of our business urusan dia. Tabur yang baik. Pak Pendeta lagi sukar, justru tabur yang baik. Karena taburanmu yang baik, dengan ketekunan, dengan memandang kepada Yesus, dengan tekun pikul salib, tekun mengasihi Kristus, tekun melakukan bagianmu dengan setia, akan datang waktunya. Jeripayamu mengikut Yesus tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dipermalukan orang-orang yang mengandalkan dia. Saya tutup dengan satu cerita. Saudara tahu pohon bambu Cina? Yang tinggi-tinggi itu, yang sekali bertumbuh bisa 30-50 cm, 50-30 meter. Kalau saudara orang yang gak sabar, saudara gak akan pernah mau tanam pohon bambu Cina. Karena pohon bambu Cina, kalau pohon-pohon yang lain saudara tanam 1-2 bulan akan bertumbuh. Pohon bambu Cina, saudara tanam 1 tahun gak ada tumbuh. 2 tahun gak bertumbuh. 3 tahun gak bertumbuh. Di tahun keempat gak bertumbuh. Di tahun kelima, bambu Cina akan mulai bertumbuh setengah meter. Tapi berapa bulan kemudian naik 30, 20, 10 sampai 50 meter. Kenapa demikian? Karena tahun pertama, tahun kedua, pohon bambu Cina sedang menanamkan akarnya yang kuat di bawah. Karena ketika nanti pohon ini akan bertumbuh 30, 40, 50 meter tanpa akar yang kuat, ketika angin datang, pohon itu akan patah. Ketika angin datang, pohon itu akan hancur. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saudara, pohon itu sedang menanamkan akarnya ke dalam bumi, sedang memberikan air, sedang memberikan nutrisi, sedang memberi kekuatan kepada akarnya. Kalau hari ini kau gak melihat perubahan dalam kehidupanmu, dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu, dalam kehamilanmu, dalam semua, dalam apapun itu. Ingat, bukan Tuhan gak bekerja. Tapi dia sedang menanam akar yang kuat. Dasar menentukan ketinggian. Kau ingin dipakai Tuhan secara hebat, maka Tuhan sedang bangun dasar yang kuat. Dia sedang tanam. Kau sedang menanti waktumu untuk muncul. Engkau sedang menanti promosimu. Engkau sedang menanti pasangan hidupmu. Engkau sedang menanti jawabanmu. Sabar. Karena hari ini saya baru mendapat kabar baik dari Tuhan. Gak diduga-duga. I hope saya bisa cerita sama saudara. I hope. Tapi Tuhan baik. Sepanjang perjalanan dari kemari sama istri, nyanyi lagu gereja. Senang-senang. Kenapa? Tuhan menjawab doa saya. Sama seperti Tuhan menjawab doa saya, bahkan even more, Tuhan juga menjawab doa saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Gereja Tiberias Indonesia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
ku aman, karena kau menjaga. Ku kuat, karena kau menopang. Angkat tanganmu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tiberias, angkat kedua tanganmu dengan bangga, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman. Katakan, ku menang. Yes. Saat kau berfirman. Jangan lagi kau takut, jangan lagi kau gentar. Angkat tanganmu, katakan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Engkau yang dalam ketakutan, dalam badai kehidupan, ku aman, karena kau menjaga. Engkau yang lemah, ku kuat, karena kau menopang. Sama-sama malam ini katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari sama-sama gereja Tiberias Indonesia, sama-sama dengan bangga katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar musik malu dengan lembut, waktu saya tidak banyak saudara, tapi lebih dari itu Tuhan sanggup pergunakan waktu yang ada ini untuk tolong saudara, untuk berkati saudara, untuk pulihkan saudara. Lihat, aku mengetuk di depan pintu dan mencari adakah orang yang akan membukakan pintu, dan aku akan masuk seiringan dengan dia. Hari-hari ini masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Mungkin kau menonton khotbah ini dengan air mata berurai di pipimu. Mungkin kau menonton dalam keadaan kekurangan. Mungkin kau menonton dalam tekanan, ancaman pemecatan. Atau bahkan mungkin kau menonton sedang menantikan deadline untuk bayaran anak-anakmu. Deadline untuk bayaran cicilan rumahmu. Untuk apapun itu hari ini, angkat tanganmu. Saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Arahkan tanganmu kepada TV, percaya. Tuhan Yesus yang sama, Tuhan Yesus yang dulu tolong bela saudara, malam ini dia akan tolong bela saudara. Hari ini angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada TV dengan iman, percaya kepada Yesus, bukan kepada saya, tapi kepada Yesus, dan mulai percaya. Klaim janji firman Tuhan, berdiri di atas pondasi yang benar, firman Allah yang hidup. Alkitab katakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Alkitab katakan segala kuasa telah diberikan kepada aku, baik di bumi, baik di langit. Alkitab katakan nama di atas segala nama. Nama di atas kekuranganmu, nama di atas kemiskinanmu, nama di atas ketakutanmu. Hari ini arahkan tanganmu kepada TV dengan iman, klaim nama itu. Dengan iman, katakan imanmu, nama itu berkuasa.
Nama itu lebih hebat dari kemiskinan, dari COVID-19. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hamba tidak berhenti di sini. Hamba percaya Romo yang kudus terus bergerak. Masuk ke dalam hati, ke dalam kamar, ke dalam rumah tangga. Pribadi lepas pribadi. Mereka yang sedang terdesak, Tuhan buka laut merah buat mereka. Mereka yang sedang mengalami kekurangan 5 roti 2 ikan, disediakan buat mereka. Mereka sedang mengalami sakit penyakit, sama seperti Tuhan membangkitkan Lazarus, menyembuhkan mertua Petrus, dan membangkitkan orang-orang yang mati, mengangkat sakit penyakit. Kuasa yang sama mengalir dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami ikatan kuasa gelap, dalam nama Yesus Tuhan berikan kelepasan. Hari ini hamba berdoa, firman Allah tidak di atas kata-kata, tapi di atas kuasa. Kuasa yang sama 2000 tahun lalu, kuasa yang sama bekerja pada malam hari ini. Dalam nama Yesus bersukacitalah. Dalam nama Yesus terimalah janjinya, terimalah anugerahnya, hiduplah dalam kepenuhan kasih Kristus. Nikmati kebaikannya, nikmati tubuh dan darahnya, nikmati pengurapannya, nikmati karya keselamatannya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tutup matamu, angkat kepalamu. Angkat lagu ini sebagai doa saudara. Seakan-akan kau mengatakan sama Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya dengan bangga bilang, ku diangkat, ku diangkat. Sama-sama engkau orang percaya yang telah ditebus oleh darahnya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.